Hari ini kita bersama Melina Kiwi, seorang konten kreator yang juga traveler. Sebenarnya traveler duluan ya, baru konten kreator kali ya, karena kamu lebih suka travelingnya ya. Iya. Udah traveling ke 30 negara, dan terakhir itu Melina pergi 151 hari keliling dunia. Non-stop. Nah, kita mau tanya-tanya nih ceritanya, karena dia bikin webinarnya juga traveling gratis. Keliling dunia gratis. Versi perintis bukan pewaris. Gokil. Oke, langsung kita tanyain ya. Pertama, Melina ini kecintaannya sama traveling itu datang dari mana? Kenapa suka banget traveling? Dari diriku sendiri pasti. Karena suka aja sih dari kuliah. Itu aku kuliah tuh udah hampir tiap bulan traveling. Karena aku dulu kuliah kan di Malang. Oke, kamu orang Mojokerto nih. Orang Mojokerto. Oke, terus kuliah di Malang. Ngekos ya kan. Terus tiap bulan aku habisin sama teman-teman weekend gitu ke pantai, kan banyak tuh di Malang. Ya kan. Habisin waktu weekend ke pantai sebagai mahasiswa tuh berarti pakai uang jajan kah? Jajan. Atau seminimal mungkin gitu? Pasti seminimal mungkin. Namanya juga anak-anak kuliah ya kan. Uangku dulu 300.000 per minggu. Berarti lebih karena 4 di kosan, atau memang suka ngelihat suka ketemu temennya, atau apanya tuh? Suka petualangannya. Karena kan pasti ada kejadian-kejadian apa gitu yang unik. Itu aku suka rasa-rasa itu gitu. Apalagi ketidaktahuan di tempat yang baru. Itu menarik tuh. Itu juga, tapi lebih ke momennya. Ketika aku di sana kan kadang kita udah tahu ya pantai ya gitu-gitu aja gitu. Tapi lebih ke momen, nanti di sana ada kejadian apa nih gitu. Itu yang bikin something different daripada tempatnya gitu. Apalagi momennya sama teman-teman kuliah kan seru ya. Kita nenda bareng. Berarti memang dari dulu suka petualangan lah. Ke pantai lah nih, ke pantai. Bisa lulus kuliah? Enggak, aku kuliah kan 2013. Nah, 2015 itu aku ketemu bule. Itu jangan mengawali semuanya. Enggak. Iya sih, dia lebih ke inspirasi aja. Jadi dia ini dari Jamaika. Keliling dunia selama setahun waktu itu. Ini ketemu di Malang nih? Ketemu di Malang. Jadi bule nih rute kalau misalnya mereka mau traveling lama di Asia, Indonesia tuh pasti jadi salah satu destinasi mereka. Karena? Lebih murah kah atau menyenangkan? Rutenya bule itu biasanya Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia. Dan kalau ke Indonesia udah pasti ke Malang. Karena apa coba? Batu? Bromo. Batu di Malang gak sih? Batu Malang. Tapi Bromo itu destinasi yang sangat populer loh di mata bule itu. Jadi mereka pasti ke situ. Akhirnya ketemu kan, kita 3 hari explore bareng, aku bawa kemana-mana gitu. Tunggu nih, ketemunya di mana? Ketemu di Malang. Iya, maksudnya dalam kegiatan apa? Ketemu dan kenal akhirnya bisa berdua pergi. Rame-rame pergi. Kita berempat. Kenal di Instagram? Kenal di Instagram, follow-followan aja. Kebetulan dia lagi di Indonesia. Dari dulu udah follow dia? Nggak dari dulu sih. Kalau nggak salah, aku nggak tahu nemu dia dari mana, lupa. Terus kamu jalan bareng sama yang lain? Kenal di Instagram? Aja, iya. Kenal di Instagram sebelum dia ke Indonesia? Udah di Indonesia. Udah di Indonesia. Mungkin dia kalau dulu kan main di hashtag. Mungkin aku nemunya di situ, lupa aku. Intinya jalan bareng lah sama yang lain. Dibawa kemana-mana, terus aku penasaran. Ini orang kok bisa keliling dunia? Kok punya duit dia? Gitu kan. Ternyata aku tanya, lu bawa duit berapa? Gitu, polos-polosnya anak kuliah kan. Dibilang sekian US. Kalau aku rupiahin itu di 500 juta. Terus aku saat itu berpikir, ternyata orang yang keliling dunia tuh harus punya duit segitu ya. Jadi aku ingin memantaskan diri, kira-kira aku bisa gak ya? 500 juta? 500 juta. Pada saat itu sebagai seorang mahasiswa jauh banget. 300.000 seminggu. Itu jauh banget dong. Gak bisa. Even aku berpikir kan, kalau misalnya aku lulus kuliah nih, kerja palingan UMR. Kosan berapa coba? Ya kan, udah habis duluan di living cost gitu. Oke. Kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi dari situ namanya juga aku udah suka
jalan-jalan itu jadi kayak mimpi gitu loh. Oke. Jadi aku ngelihat dia tuh seperti mimpi dalam bentuk nyata. Oh ternyata mimpi tuh gini toh gitu. Akhirnya gimana ya caranya, gimana ya? Terus dari dulu karena aku suka traveling, aku sebenarnya udah sering posting di Instagram cuman buat fun-fun aja. Jadi dulu kan belum ada video. Aku bikin caption panjang-panjang dulu. Nulis, aku biasanya nulis. Karena aku suka baca buku kamu. Lah, Sumpah. Iya. mana gue gak suka traveling lagi. Tapi kamu suka baca buku aku, makanya suka nulis juga. I've been a fans of you since Yang aku lama lah, buku SMA. lama lah. Wadaw. Bahkan dulu Bang Radit, ini aku kasih tahu ya, Bang Radit pernah launching buku Meet and Greet di Malang tahun 2015. Iya udah lama sekali. Aku datang. Gak mungkin lah. 11 tahun yang lalu. Gak mungkin. Yang bener. Aku punya fotonya sama Bang Radit, sama temanku bertiga. Itu aku beli buku yang Bang Radit nabung mati-matian Bang. Dan itu zaman kuliah itu, SMA ya tadi katanya? Iya. Apa zaman sekolah ya? 3 Februari 2015. Ih merinding gue. Mana? Yang bener. Aku yang berdiri. Ini. Itu Bang Radit, masih sama gak sih? Kayak kurusan sekarang sih. Iya, kurusan sekarang. Di Malang. Di Malang Bang, di Matos. Matos apa ya? Lupa aku. Gue udah gak punya memori ini sih. Serius? Nggak inget? ada. Maksudnya meet and greet-nya inget. Tapi di mana aku udah lupa. Oh iya. Karena zaman dulu tuh zaman masih kelilingnya tuh jalan darat yang gitu-gitu. Oh oke. Anjir, ya, di ini Matos. buku apa sih ini? Kolak Kumal Kolak itu. Kumal, iya Iya. benar. Itu. Oh, wow. Aku baca buku kamu semenjak SMA. Hanya Gile. buku kamu yang cocok di aku. Wih, Makanya siap. jadi sebenarnya caption aku tuh kayak the way you write your book. Oke. Gitu. Nah itu sempat ngeblok juga kah? Ngeblok. Oh sempet ya? Ngeblok juga. Zaman itu tuh. Nah, Ngebloknya soal traveling? only traveling karena aku ya itu pengalamannya Nice. traveling doang. Oke, karena itu jadi suka nulis dan caption nulis. kamu jadi ditulis dengan rapi. Benar. Nah terus karena Gile. aku suka sharing, ada salah satu temanku yang ngomong, kenapa kamu nggak jadi travel blogger aja? Tapi waktu itu aku mikir kan, udah banyak orang yang menjalani hal itu. Trinity dulu. Iya banyak kan, Herjurni, Kadek Arini, Iya. BP Kertampan gitu. Terus aku mikir, aduh enggak deh. Kalau aku melakukan hal yang sama, jadi sama aja dong kan udah banyak yang melakukan gitu. Ternyata itu pikiran yang salah ya. Betul. Karena kan meskipun yang lain ngelakuin bukan artinya kita nggak boleh ngelakuin juga. Benar, karena caranya kita ngedeliver something itu pasti berbeda meskipun di tempat yang sama. Oke. Gitu. Nah, berarti karena si orang Jamaika ini kamu jadi terinspirasi, Iya. tapi 500 juta tuh masih angka yang jauh sekali. Betul. Sehingga kamu masih traveling lokal saja, tapi kamu Iya. tulis. Oh. Tapi waktu itu aku nggak kepikiran buat jadi travel vlogger, karena aku nggak mungkin dia males gitu. Cuman aku memang suka sharing aja. Oke, artinya pada saat itu kamu sharingnya di Instagram dengan caption-captionmu? Benar. Tapi di satu waktu aku memikirkan hal yang 500 juta itu. Ya. Kayaknya satu-satunya jalan untuk bisa keliling dunia itu jadi konten kreator deh. Pada saat itu mikirnya gitu? Iya. Karena duitnya bisa banyak. Iya. Lalu sering ngikutin Raffi Ahmad juga kali ya? Kayaknya gini nih. Iya, bener. Kayaknya ini nih. Ini nih. Oke, terus? Satu-satunya jalan yang aku bisa. Oke. Dan sepertinya cukup mudah bagiku. Oke. Gitu. Lalu apa yang dilakukan? Lalu lulus tuh 2018. Uh-uh. Terus aku memang niat kerja di Jakarta. Kalau nggak di Jakarta nggak mau pokoknya. Akhirnya kerja di Jakarta dan itu memang niat buat cari duit aja. Aha. Aku nggak fokus tuh kerjaannya. Emang bukan nggak fokus ya, maksudnya. Ya nggak kayak, terlalu passionate lah. Yang penting duit gitu kan. yang penting duit. Iya. Duit itu akhirnya aku duit gaji, tabung dikit, jalan. Jalan ini aku Gile. bikin konten. Di Instagram Di atau udah Instagram. video-video tuh? Instagram. Belum video? Udah. Oh udah juga? Udah. Oke. Nah, bikin konten ya kan. Dan itu aku investasikan
ke dalam bentuk followers. Contoh awal-awal apa? Misalnya kamu kan kerja nih, nabung nih, terus Video-video yang estetik aja kayak cuman dulu kan 15 detik doang ya. kemana? Kemana aja, ke Pulau Seribu. Pulau Seribu. Yang deket-deket. Yang penting estetik terus dikasih lagu udah gitu doang. Oh. Gitu. Nah, di titik balikku itu adalah aku resign kerja, terus pindah kerjaan gitu, terus ada gap 10 harian kalau nggak salah. Aku ke Karimun Jawa. Karimun Jawa pantai itu. Pulau, tau kan? Oh, pulau ya? Di Jepara. Oh, pantai Karimun Jawa gitu bukan yang terkenal tuh pantainya, enggak ya? Jadi Karimun Jawa itu pulau. Oke. Tapi di sana banyak pantainya gitu. Oke. Itu bagus banget di Jawa. Kayak bukan di Jawa. Oke. Terus. Gitu. Nah, Yang menarik. terus itu pertama kalinya aku bikin video dalam bentuk vlog. Nah, vlognya itu aku tulis. Jadi yang tadinya tulisan aku convert jadi video. Nah, maksudnya jadi VO ya, jadi monolog. Jadi VO, benar. Kamu ngomong sendiri ke kamera atau direkam VO-nya aja? VO. Oh, VO-nya. Tapi ditulis rapi dulu kayak biasanya. Jadi makanya vlogku tuh sebenarnya rapi. Masih ingat nggak awal-awal gimana? Hari ini aku akan atau Enggak gitu Karimun juga sih. Jawa adalah Enggak apa gitu. gimana? Lebih gimana Jadi tuh? kayak ini ya, presenter ya. Jadi gimana lebih gimana? Lebih ke gue nginep nggak expect villanya ternyata remang-remang banget. Oh. Di bukit gitu. Jadi aku memang share real aja. Apa adanya. Apa Kayak adanya. ngobrol seperti di caption. Benar. Nah, Oke. Nah, coba dari ininya dulu deh. Dari gaji dulu deh. Masih ingat gak gaji pertama berapa? gaji pertama aku itu 5.500.000 Which is di tahun 2019. Iya berapa 6 tahun laluan lah ya. Iya. 7 tahun lalu. Oke, segituan. Itu sebagai supervisor. Langsung supervisor. Langsung, jadi Kok bisa lulus kuliah langsung supervisor? aneh ya. Jadi itu startup sebenarnya. Startup, aku jadi staff biasa. Startup China. Oke. Staff biasa, tapi kan aku bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa China ya. Jadi aku sering ngobrol sama atasannya. Jadi dalam 2 bulan tuh aku jadi supervisor. Langsung diangkat gitu. Karena Enggak, tim leader dulu. Tim leader. Terus tiba-tiba supervisor. Biasa kalau di startup cepet soalnya naiknya. gila, tapi Serius. secepat itu sih. Iya. 2 bulan jadi supervisor. Wah, itu lumayan tuh. Yang ditabung berapa? Dari 5.500.000. Aduh, aku nggak inget lagi. Oke. Kecil banget sih. Aku soalnya biaya hidup masih adaptasi kan di Jakarta. Jadi masih bingung pengen beli ini. Aku ngekos juga kan. Beli baju tiap hari ganti gitu. Karena dari 300.000 ke 5,5 mah. Iya kan? Lompatan yang gede ya. Nah terus palingan 300.000 sebulan. Ditabung buat travel. Tapi travelnya yang murah-murah ke Pulau Seribu. Kayak ke Karimun Jawa itu berarti naik darat kah? Abis itu naik Kalau ferry Karimun atau? Jawa ketika gajiku udah naik dikit. Oh, karena begitu pindah kantor dapat offering yang lebih gede. Iya pasti. Karena ini nggak tahu kenapa kalau misalnya kita stay di satu perusahaan yang sama, naik gaji itu lama banget. Oke. Tapi kalau kamu pindah itu Bisa naik pasti lagi. bisa 2 kali Apalagi lipat. kalau dibajak kan. Kalau dia apa? Dibajak kayak misalnya dikena headhunter gitu. Kamu Oh iya. bagus juga gini-gini. Itu kan bisa 3 kali lipat malah tuh. Benar. Itu caranya biar gaji Oke. naik-naik gitu kan. Nah, kamu udah mikir tuh, gue mau gaji naik terus segala macam. Pindah ya tiap- pindah. Berapa tahun sekali pindah? Setahun sekali. Setahun sekali pindah kerja. Bosen juga ya. Gini-gini mulu. Kayaknya kamu tipe yang itu ya, tipe yang emang suka berpetualang ya. Dan stay di satu perusahaan yang sama tuh bukan petualangan yang menarik ya. Tapi juga karena kontrak juga sih. Kontrak, tapi kalau misalnya emang udah nggak worth it, ya udah gitu. Cabut. Nothing tulus. Oke. Masih muda juga ya kan? Tapi karena sikap nothing tulus itu malah jadi karir jadi naik juga ya. Karena kamu ngerjainnya apa adanya aja gitu kan. Oke. Karimun Jawa dengan VO yang ditulis ternyata kamu tadi bilang tuh titik balik. Sehingga Iya. banyak yang jadi ngikut atau gimana tuh maksudnya itu? Suka Banyak yang sama suka. vlogku. Tahu nggak Bang? Itu pertama kalinya aku bikin vlog VO. Panjang banget 3 menit. Yang nonton 1,5 juta. Gila. Satu video. Kaget tuh. Kaget dong. Kagetnya gimana? Oh gitu. Oke. Gitu kagetnya. Terus. Aduh, apakah ini jalanku? Widih.
Iya kan? 1,5 juta gede. Tapi itu kan aku berapa hari tuh? 4 hari di Karimun Jawa. Aku bikin 3 part. Aku sampai bikin part budget juga. Budget makan 15.000 tuh aku tulis gitu. Tapi itu berguna kan buat orang gitu. Yang nonton lumayan lah. Nggak nyampe jutaan tapi lumayan gitu. Untuk seukuran aku yang belum punya followers waktu itu. Akhirnya dari situ, kayaknya gue cocok nih di sini. Terus pas di Pulau Seribu mulai bikin vlog lagi. Karena kamu pikir, oh ini formulanya, gue harus VO-in nih, harus gue monologkan. Diulanglah formula itu di pas pergi ke Pulau Seribu. Iya. Berhasil gitu juga terus. kah? Berhasil juga banyak. Gile, keren. Tapi itu ujung-ujung tahun 2022. Oh, yang sebenarnya titik balikku banyak sih Bang. Apa? Jadi abis Karimun Jawa kan followersku lumayan tuh 10.000, 20.000 naik gitu kan. Terus aku pindah kerjaan lagi. Pindah kerjaan makin lagi. Makin gede nih gaji nih. Makin gede. Terus ini perusahaan ngasih aku jatah libur 10 hari. Which is aku dulu tidak mungkin untuk mendapatkan 10 hari itu. Di luar cuti? Di luar cuti. Gile. Itu Nataru, Natal dan Tahun Baru. Oh. Itu langsung aku nekat pakai duit tabungan. Aku pertama kalinya ke luar negeri, solo traveling dalam 10 hari ke 3 negara. Kemana? Pertama ke Vietnam, lanjut Kamboja. Wow. 3 Thailand. Tahun Baru di Thailand. Itu 10 hari 3 negara capek sih. Capek sih, tapi memang aku waktu itu niatnya bikin konten gitu, memang cari followers. Dan di situ, waduh, aku 10 hari kan, aku bikin berapa part ya? 12 part kalau nggak salah, 12 part yang nonton jutaan Bang, kayak sampai berapa ya? 2,5 juta, 1 juta. Menurutmu kenapa? Karena 10 hari 3 negaranya, karena monolog kan udah pasti dilakuin. Karena cara aku bercerita sih. Gimana menurutmu? Apanya? Ada hooknya di depan atau? Banyak ada. Aku cerita apa adanya, bukan hanya destinasinya. Aku tuh nggak suka kalau ini 5 rekomendasi tempat di Kamboja misalnya. Itu sangat biasa menurut aku. Aku lebih suka personal story. Misal di Kamboja aku tiba-tiba ini bisnya berhenti, aku nggak ngerti kenapa. Terus itu malam-malam, jadi kayak di border gitu dari Kamboja ke Thailand. Ini lucu banget, aku jadi ingat. Jadi maaf ya. Menarik. Jadi dari Kamboja ke Thailand itu aku naik bus. Oke. Lupa aku berapa jam ya. Bus malam. Terus itu kan turis semua isinya. Bus sleeper yang setengah gini. Itu tidur malam-malam, tiba-tiba busnya berhenti. Terus aku nggak tahu kenapa. Sementara di depan tuh kayak banyak polisi gitu. Oke. Itu kan pertama kalinya aku keluar negeri ya. Jadi kayak ini apa nih? Iya, ini gitu. kenapa ya gitu. Nggak ada sinyal pula. Aku bingung kan, tahu-tahu ntar kita dijual gimana? Nggak mungkin ya. Gitu terus malam-malam ya kan. Perut aku itu sepi banget di dalam bus, kayak orang semua tuh tidur. Terus malam-malam perutku keroncongan, tahu nggak Bang? Dan bunyi banget, itu aku malu banget sih. Siapa yang denger tuh? Satu bis? Kayaknya ya, soalnya itu kenceng banget. Tapi aku ya udahlah gitu. Terus udah stay di situ. Pas nyampe Thailand, bus yang harus kita naik itu harusnya sama. Jadi bus dari Kamboja, kita kan turun tuh buat crossing imigrasi, buat cap paspor. Di Kamboja, cap paspor lagi di Thailand. Di Thailand aku harusnya naik bus yang sama, cuman aku nggak bisa nemu ini bisnya di mana. Oke, Bayangin. karena bisnya tiba-tiba pergi atau nggak bisa baca petunjuknya? Mereka nggak kasih tahu. Oke. Di mana harus kita ketemu meet up gitu. Gitu. Jadi aku nyari-nyari. Terus aku sampai keluar gerbang gitu. Aku nggak tahu itu di mana. Terus pas aku nanya pakai bahasa Thailand, aku ngerti ya, pakai Google Translate kan. Di mana tahu nggak busnya gitu kan. Terus tahu nggak aku disuruh diem. Gara-gara apa coba? Ternyata tiap pagi orang Thailand itu selalu nyanyi lagu kebangsaan. Jadi aku disuruh nyanyi gini. Oh iya, gue lagi panik kan disuruh nyanyi Bang. Oh my god, jadi kayak
Itu ada speakernya bukan sih? Ada, iya. Yang speakernya nyanyiin lagu itu. Iya. Itu sih akhirnya dikasih ini di sini gitu. Ya udah akhirnya ke Thailand. Oke, Gitu. nah itu dibikinin konten. Diceritain semuanya. Which is semua orang kan tidak mengalami hal yang sama gitu. Jadi aku menceritakan hal-hal yang personal kan kayak gitu kan. Iya. It's a very itu personal story sih. orang suka sepertinya drama-drama seperti itu gitu. Kayaknya karena kamu kebiasaan menulis, makanya kamu jadi gampang untuk mengidentifikasi. Oh ini cerita yang menarik nih bagian ini, karena kamu udah biasa nulis, atau karena udah biasa baca juga, jadi tahu bahwa ini tuh bagian yang menarik nih, bagian ini tuh menarik kalau gue ceritain. Kalau orang nggak punya kepekaan itu kan lewat biasanya. Oh gitu ya? Iya, karena orang ngalamin kayak udah lewat aja nggak diceritain. Tapi kalau kita sering bercerita, kayak gue kan sering stand up, sering nulis, tahu ini bagian itu ketika ngalamin. Oh ini bisa jadi cerita nih gitu. Akhirnya catat. Highlight gitu ya. Iya. Nah terus 3 negara dalam 10 hari. Dengan pola bercerita kamu, pecah tuh view-nya tuh gede. Pecah. Tuh. Kamu tahu nggak Bang? Aku dapat 100.000 followers hanya dalam 2 bulan di TikTok. Wow. Tapi itu udah masuk brand nggak? Ada beberapa yang deal, aku ambil kan. Cuman waktu itu karena followers aku masih dikit, aku nggak mau. Nggak mau? Karena kalau dikit kan duitnya dikit juga. Sementara effort yang dikasih tuh sama gitu. Jadi aku nunggu followers aku 100.000 dulu, baru aku ambil brand. Karena bisa price lebih tinggi. Iya, biar aku effortnya nggak banyak-banyak gitu. Karena waktu itu aku masih kerja juga kan, jadi kayak alah gitu. Cuman segini doang gitu ya. Segini. Berapa sih di offernya waktu itu? Pas yang follower masih dikit? 20.000 followers waktu itu. Sekitar 1,5 juta. 1,5 juta, oke. Terus naik-naik 40.000, 2,5 juta. Oh. Terus yaudah. Baru naik lah. Itu kan bisa nggak karuan itu, ya kan kenaikannya? Karuan sih. Masih ketakar ya? Masih ketakar. Ya. Berarti dari traveling ini udah mulai banyak pemasukan nih. Artinya kamu udah bisa ngelihat uangnya. Aku sorry. Terus abis bikin konten 3 negara itu, kan followersku membludak ya. Kebetulan kerjaan aku divisinya lagi kayak nggak jelas. Oke, di kantor. Terus apakah ini saatnya ya kan? Untuk resign. Lalu? Akhirnya kayaknya iya deh. Tapi aku takut waktu itu. Oke. Kalau gue gagal konten, balik lagi ntar nggak mau gitu kan. Kayak meyakinkan diri kan. Kayak bisa deh. Gitu. Dan jadilah aku sekarang. Oh, resign? Resign. Wow. April 2023. Februari 2023. Februari 2023 resign dan tidak pernah kerja kantoran lagi semenjak itu? Iya. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Jadi emang hidup dari travel? Iya. Oke. Begitu resign, kamu ada tabungan nggak? Pasti ada, karena takut juga Bang. Kan konten nggak jelas pemasukannya duitnya. ya. Tahu-tahu bulan ini aku dapat, bulan depan nggak dapat lagi. Okay. Balik lagi, nggak mau, gengsi ya. Masa udah, kan aku resign udah announce juga tuh ke followers. Jadi abis resign tuh aku lanjut jalan lagi ke Vietnam 2 minggu. Wow. Dan itu aku announce ke followers kalau ini trip pertama kali pas aku udah resign gitu. Followermu gimana ya? Wah, semangat ya. Gitu. Iya, aku juga pengen jadi kayak kakak gitu. Di Vietnam itu dan tempat-tempat lain, cara kamu nyusun itinerary-nya gimana? Ngeflow aja. Ngeflow? Aku tuh orang yang tidak pernah bikin itinerary sebenarnya. Oke, begitu nyampe ngapain? Langsung nanya orang atau? Biasa kan ngobrol ke orang-orang hostel, kan mereka punya rekomendasi harus kemana nih gitu. Bahkan ini lucunya di Vietnam itu ya, aku kan 2 minggu. Destinasi pertama aku tuh Hanoi. Tahu Hanoi nggak Bang? Tahu dong. Nah, pernah ke sana? Nggak pernah. Bagus Ya. So vintage. Sama aesthetic. sekali nggak pernah ke Vietnam aku. Oh iya. Oh. Sayang banget ya. Bukan sayang banget sih, must to do. Oke. Gitu. Nah, dari Hanoi, aku tuh sebenarnya mau ke Da Nang, kayak pantai gitu. Terus tiba-tiba ada
orang Indonesia satu keluarga gitu nawarin aku, dia tuh nggak jadi ke Sapa. Sapa tahu nggak? Nggak tahu. Sapa itu kota dataran tinggi di Vietnam. Oh. Sekitar 5 jam atau 6 jam gitu dari Hanoi naik Oh bus. iya iya, itu di tengah kota Adit dan Jarwo ya? Adit, Sapa, Jarwo. Baik. Jokes bapak-bapak ya. Betul. Terus. Nah, aku ditawarin, mau nggak beli hotel aku? Hah? Maksudnya Ngambil ininya. dia nggak jadi nginep di Iya, Sapa. iya. Nah, gue kan backpackeran ya bang, nginepnya di hostel yang campur-campur. Nggak mungkin dong aku Masuk hotel. masuk hotel gitu kan. Tapi pas aku denger itu, Sapa apaan gitu. Aku nggak ngerti sama sekali. Terus akhirnya aku browsing kan. Kayaknya menarik deh gitu. Dan kayaknya belum banyak orang Indonesia yang ke situ. Akhirnya aku ya udahlah ke situ gitu. Dan ternyata aku bikin vlog di situ. Kayak itu gimana ya? Karena itu dataran tinggi dan ininya tuh berkabut. Yang nonton 2 juta. Berapa gitu? 3 juta mungkin. Karena secara gambar cakep banget kali ya. Cakep banget. Kan ada kabut. Dan sepertinya ya, gara-gara itu orang Indonesia jadi tahu Sapa. Oke. Gitu. Tapi Itu- tinggal di hotel jadinya? Enggak. Oh, enggak. Punya duit. Oh, dia nawarin minta dibeli. Iya. Kalau dikasih Kalau mah? dikasih mah, iya kenapa tidak ya kan? Iya. Gitu. Itulah kenapa aku nggak pernah bikin itinerary fix. Aku nggak pernah booking hotel in advance. Benar. Karena kadang ada orang cerita, ini menarik. Oh ya udah deh, aku ke situ gitu. Itu jauh lebih seru sih. Unpredictable. Iya, karena ada perasaan petualang yang Iya. kamu suka itu kan. Tapi kalau aku punya 2 anak 1 istri mah repot banget lah Iya, kalau nggak pasti. ini ya. Nggak Tiba-tiba, mungkin. ayo kita semua pergi ke sini karena dengar-dengar ada rumor gini gitu kan. Nggak juga ya kalau udah punya anak ya susah Iya. juga ya. Tapi kalau Bang Dika dulu pas muda bakal ngelakuin itu nggak? Aku nggak suka traveling. Aku kalau bisa di rumah aja. Oh gitu. Iya, aku nggak menemukan ininya, nggak menemukan keseruan seperti kamu nemuin. Kayak aku lebih baik di hotel yang kayak gitu-gitu. Main game gitu Main ya. game atau baca buku atau nonton. Tapi Thailand tuh negara favoritku kalau Thailand. Aku 100% aku tergila-gila sama Thailand. Aku suka banget. Pertama karena ada onsen di situ. Onsen dari Jepang masuk sana. Itu satu. Oke. Kedua, budayanya tuh apa ya? Kayak very very chill gitu loh. Iya, Orang-orang benar. Thailand kayak santuy-santuy semua gitu. Karena aku Iya. berapa kali syuting iklan di Thailand. Syuting iklan di Thailand tuh kan sama kru-kru Thailand, sama agensi-agensi di Thailand kan suka ngobrol, suka diajak makan, kayak seru banget ya ini ya. Kalian di sini tuh kayak orangnya tuh santai. Tapi emang beda sama orang Indonesia ya? Sama juga, cuman aku nggak dapet itu kayak misalnya aku ke Singapura. Oh Orang iya. Singapura kan kayak serius gitu iya ya? kayak serius apa tegang gitu. Aku nggak dapet itu begitu aku ke Australia. Kalau Australia kan sama bule-bule sana untuk masuk circle mereka tuh agak sulit Susah karena mereka ya? udah punya teman sendiri dari sekolah, teman dari mana gitu. Kalau dibandingin orang Indonesia sih ya hampir mirip sih Thailand. Mungkin makanya aku suka ke sana. Oh oke. Vibe-nya masih mirip-mirip. Iya. I got Oke. it. Terus kamu bikin konten tembus 2 juta segala macam, follower makin naik lagi. Naik lagi, banyak. Red card makin naik juga. Naik, pasti naik ya kan. Masa sama? Gak mungkin dong. Akhirnya mulai masih di Southeast Asia kah? Atau udah mulai ke Cina, kemana? Southeast Asia. Masih? Masih. Bahkan aku pernah dibayar sama salah satu bank buat explore Jepang. Pertama kali ke Jepang. Oh berarti ke dibayarin Asia lagi. Timur nih, ke Jepang nih. Endorse juga makin ini kan, maksudnya produk-produknya makin oke gitu. Lama-lama jauh ke Uzbekistan. Buset, jauh bener itu. Iya. Ke Uzbek. Negara stan. Aku 1 bulan 4 negara. Stan tuh? Uzbekistan, Oh, Tajikistan, Kazakhstan, oke. Kirgistan. Oke. 4 negara. 4 negara selama sebulan. Selama sebulan. Itu tuh kalau kayak gitu gimana sih? Buat paket dulu deh, paket internet. Itu gimana tuh? Oh, aku pakai roaming biasanya. Oh roaming dinyalain aja. Berarti nggak karena- beli kartu sana? Kadang. Hmm. Karena aku kan butuh upload TikTok. Kalau upload TikTok pakai kartu sana, otomatis konten aku disebarin ke orang sana. Oh masa gitu? Iya. Oh baru tahu. Terus FYP aku orang-orang sana semua.
aku nggak ngerti kan mereka pakai bahasa Rusia. Oke. Tapi kalau pakai roaming dimasukin ke orang Indonesia. Oh, Jadi itu masih. aku butuh roaming pasti. Berarti mahal dong bayar Mahal roamingnya. banget. Tapi kan ada paketan yang ini. Tetap mahal. Oh masih mahal ya? Yang berapa hari di Eropa paketnya segini, Iya, segini. iya tergantung negara. Aku kemarin kayak di Amerika itu 1 juta sebulan. Oke, Lumayan ya? lumayan sih. Heeh. Nah berarti kamu paksain roaming supaya bisa upload. Iya. Oke. Handphone, Handphone kenapa? berarti dibawa satu doang atau ada dua? Satu atau? aja. Satu aja? Kalau hilang lumayan ya? Beli lagi. Pernah? Enggak pernah. Untung Jangan sampai ya, Gila jangan sih. sampai ya. Kalau handphone hilang gila sih. HP ini asetku yang paling Ini gila berharga sih. Capcut dong, capcut. Iya, capcut. Dicapcut ngeditnya sama semua. InShot. Sama InShot. Berarti nggak punya tim tuh kalau kayak gini-gini. Nggak punya. Aku nggak punya tim sama Sampai sekali. detik ini? Sampai detik ini. Gila. Berarti sekarang kalau brand masuk, Aku semua. tapi pakai nama lain. Enggak. Kan biasanya suka ada kayak gitu tuh. Iya. Namanya dibedain, pura-pura jadi manajer gitu. Enggak ya? Nggak apa-apa, nggak usah deh. Nah akhirnya kamu terus paket seperti itu. Laundry gimana? Sebulan nih? Hampir di semua hostel itu ada laundry. Sehari jadi. Bahkan cuma 3 jam jadi. Jadi kamu bawa baju untuk berapa hari? Kalau trip sebulan. Ah. Tergantung musimnya. Kadang kan itu musimnya waktu di Uzbekistan sebulan itu dingin sama panas. Jadi aku bawa 2. Tapi yang dinginin ini aku nggak bawa puffer jacket kegedean kan. Jadi bawanya yang sweater-sweater gitu. Artinya baju buat 3 hari kah, 4 hari kah? Biar dirotasi untuk di laundry kan? 3 hari cukup sih sebenarnya. Oh 3 hari. Yang penting mix and match-nya aja. Karena aku suka putih, warna putih. Jadi kebanyakan putih kan cakep ya di mix and match. Rok putih itu aku selalu udah itu aja gitu. 1, yang panjang 1 gitu. Wah ini nih tips menarik nih. Karena istriku kalau liburan tuh buset deh. Orang cuman 4 hari, koper 2 biji buat dia doang. Dengan segala Kan buat macam foto. bajunya. Iya buat foto sih memang sih. Kan Kak Anissa bukan backpacker. Iya tapi saya maunya travelingnya kayak backpacker bawanya. Ininya kopernya satu kecil aja Oh kamu. aku gak bawa koper, aku Bener-bener backpack bener. backpack. Gile. Tahu nggak beratnya berapa? Beratnya? Backpack belakang Heeh. itu 17 kilo. Depan itu 4 kilo. Tapi biasa itu kalau sama oleh-oleh kecil-kecil lah. Kalau aku baru berangkat itu biasanya 15 kilo. Plus depan itu 4 kilo. Segituan. Wow. Gitu. Aku kan kecil ya, sekarang lagi kurus-kurusnya nih. Jadi kan itu aku nggak mungkin ya langsung giniin gitu. Berat soalnya. Harus punya pijakan dulu. Nyari pijakan dulu. Wah itu Buat ngangkat. buat ngangkat. Buat Dan ngangkat. harus makan dulu. Supaya 17 kilo tuh Iya. bisa ke bawah. Kalau lagi jalan-jalan, si backpacknya taruh hostel. Taruh hostel. Satu hostel itu sekamar berapa orang? Macem-macem. Kalau abang mau yang bayar mahal, bisa dapat yang agak 4 orang. Nah kamu Macem-macem tergantung harga hostelnya di macam-macam negara. paling rame pernah berapa orang? 16. 16 orang. Tidur bareng-bareng gitu. Ada yang ngorok. Itu biasa ngobrol kah? Pasti kenalan-kenalan? Oh iya, pasti ya? Justru, Dari mana gitu? Justru aku kenapa nginep di hostel karena pengen dapet temen cepet. Karena kalau misalnya papasan aja nih ya, hey how are you? Langsung ngobrol. Gitu. Kalau ada di yang hotel rese nggak nggak? bisa. Rese Nggak ada ya rata-rata. nggak ada sih. Selama backpacker tuh ada ininya ya? Ada normanya gitu ya? Iya, somehow kita tuh paham aja sih etika. Sama-sama gitu. susah, sama-sama ribet gitu kan? Pokoknya sedih ya sama-sama susah. Iya kan pasti kan bawa 17 kilo kan susah bener, dong. Bener. 17 Tapi kilo ini nggak semua backpack nggak semua yang nginep di hostel itu pakai backpack. Ada yang ini juga koper banyak. Kayak turis-turis di China, Jepang, Taiwan itu koper semua. Oh. Beda-beda, beda negara. Tapi tetap ribet dong pasti kan untuk nginep di hostel terus pergi kemana-mana meskipun dia bawa koper kan pasti dibawa juga nggak juga? Iya. Oh. Dibawa kemana? Di jalan-jalan nggak ya? Ditinggal kalau koper? Masa jalan-jalan bawa koper bang? Nggak tahu sih. Emang biasanya gimana? Kalau di hostel boleh? Iya bahkan backpack koper tuh ditaruh depan-depan semua. Oh artinya nggak ada kecurigaan bahwa ada yang nyolong gitu? Pasti ada kan, ada locker. Oh. Kita bawa gembok sendiri.
pasti ada locker. Jadi artinya nggak ditinggalin di kamar hostel, tapi ada lockernya gitu ya? Lockernya di bednya. Hah? Gimana sih maksudnya? Jadi abang tahu hostel nggak? Tahu, aku pernah nginep dulu di Brussels, di Belgia. Di hostel? Hostel. Ada pas Seorang aku Raditya Dika nginep di hostel? dulu zaman summer course dulu. Dulu aku pernah summer course di Utrecht di Oh, gitu. Belanda. Terus sama satu rombonganku kita nginep, nggak tahu di hostel apa bukan ya. Pokoknya satu kamar itu ada 4 bunk bed gitu. 1, 2, 3, 4. Begitu buka pintu langsung bunk bed ada 4. Itu hostel bukan? Sebenarnya iya, cuman Tapi- mungkin lebih kayak summer camp gitu ya. Kayak apa itu namanya ya? Pokoknya kita tidur di situ aja. Iya. Ada bunk bed 1, 2, 3, Buat 4. traveler emang atau buat apa? Aku sama teman-teman kampus Oh. dipeseninnya di situ. Oh oke, iya sih. Itu hostel berarti. Nah tapi aku nggak ingat ditaruh mana tuh tas-tas itu tuh. Kayaknya nggak ada Biasanya lokernya deh. ada, jadi nih kamar nih, seret gitu kan, isinya 10 misalnya. Terus kadang ada apa ya, kayak locker gede buat masukin backpack sama barang-barang berharga. Oke, mungkin ada sih waktu Atau itu. ada juga yang lemari isinya 10 juga, kita dikasih Bisa buka, satu-satu. taruh. Oke. Berarti drama nggak pernah ada tuh di antara di So far hostel sih tuh nggak ada. Ada sih. Oh, Bukan drama yang gimana, cuman bau. ini lebih ke aroma ya. Iya, aku pernah di mana ya? Di Kolombia, nginep di satu hostel kan, di bang bawah, di kasur bawah, ya kan. Masuk kok ada bau apek ya. Terus aku lihat ada baju-baju berceceran di situ sama tas-tasnya. Sepertinya itu baju kotor ya, gitu. Terus aku ngobrol lah sama cowok Swiss. Ngobrol seru gitu. Cuman ini orang seru tapi kok bau ya gitu kan dalam hati aku. Terus aku kayak pura-pura gimana caranya biar dia nggak tersinggung buat bersihin ini Iya, gitu dan ngasih kan. tahu kayaknya lo butuh deodoran deh, gitu. Iya kan? Terus akhirnya ini baju-baju kamu, aku gitu kan. Aku boleh nggak taruh tasku di sini, aku gitu aja biar nggak tersinggung kan. Terus oh iya nggak apa-apa, itu bukan punya aku kok. Lah ternyata punya orang bed atas, Oh. orangnya nggak di situ kan. Terus akhirnya oh ya udah ntar kalau orangnya balik aku omongin deh soalnya nggak bau. Soalnya aku bener-bener tidur di sini nih, ini aku baju-baju di sini. Oh my god, jadi kayak nggak mungkin sih gitu kan. Terus akhirnya aku mandi, pas balik aku mandi dia udah tidur. Jadi aku tidur semalaman dengan baju apek itu. Mau bangunnya juga nggak enak kali Iya. ya. Jatuh cinta ada dong di Banyak. hostel-hostel. Tapi ini lucu. Kenapa tuh? Kalau jatuh cinta, orang ini kan hidupnya pace-nya sangat cepat ya. Bisa tiap hari pindah kota, bahkan pindah negara. Jadi kalau lu suka, ngomong dari sekarang. Oh itu di kalangan backpacker gitu. Iya. Karena kalau nggak sekarang, gue besok udah pindah nih, gitu. Terus kamu pernah jatuh cinta nggak? Ada jatuh cinta ayam-ayam mungkin ya. Jatuh cinta ayam-ayam. Jadi masuk hostel ganteng nih gitu. Ganteng nih, ngobrol seru ya misalnya. Terus apa namanya? Kalau misalnya nggak suka, ya udah. Ntar paling pas di airport udah lupa, kan nanti ke kota yang lain lagi. Udah pisah. Kenalan cowok baru banyak. Buset. Jadi pilihannya banyak gitu. Pernah ada sampai ngedate nggak? Ada sih. Ada? Oh, ada. Aku justru pas pertama kali ke Vietnam, 2 minggu itu yang baru resign, Iya. itu aku ketemu mantanku sampai jadi pacar. Maksudnya ketika sudah mantan ketemunya di sana, Enggak dong. atau ketemu dia dan pacaran akhirnya putus setelah dari Vietnam gitu ya maksudnya ya? Iya. Oke. Oh, enggak, dari Vietnam juga langsung putus. Oh, ya tapi artinya ketemu seseorang yang bakal jadi pacar kamu lah gitu ya? Iya. Oke. Itu nggak sengaja, sama-sama solo traveler. Di hostel? Enggak, jadi kalau kita ada booking hostel di satu aplikasi, ada namanya satu aplikasi gitu. Misalnya booking aku waktu itu di Hoi An, kota Vietnam. Oke. Ya kan? Booking hostel di Hoi An. Kalau kita booking hostel di aplikasi itu, kita bakalan dimasukin ke grup chat. Oke. Siapa aja yang nginep di hostel itu dan siapa aja yang nginep di Hoi An. Di kamar itu atau di hostel itu? Di hostel itu. Oke. Dan grup juga siapa aja yang nginep di Hoi An. Jadi banyak banget.
Oh, Jadi kita kalau misal agak random ya itu ya. iya, tapi itulah cara dapet teman cepat Oke, lalu. gitu. Ini cowok ngechat, ada yang mau ini enggak enjoy sunset gitu, bla bla bla. Gitu biasanya. Terus anyone wants a drink tonight? Gitu-gitu doang. Terus nanti banyak yang nge-reply gitu. Nah, ini cowok nggak ada yang nge-reply. Gue kayak, ya udah yuk, aku sendirian juga gitu. Aku nggak tahu orang yang gimana. Terus akhirnya ketemu. Dih, ganteng. Oh, ganteng. Ganteng. Dari mana dia? Dari mana dia? Dari Prancis. Idih, bule Prancis. Woi, bonjour. Bonjour. Bonjour ya. Oke. Emmanuel Gitu. Petit, pemain bola tuh. Emily in Paris. Emily in Paris. Ketemu tuh. Ketemu. Kaget dong. Ganteng lagi Ih, gitu. ganteng lagi. Waduh, jangan-jangan nih ya kan. Akhirnya sunset berdua. Iya, naik. Jadi di Hawaiian itu ada, tahu yang itu nggak Bang? Kayak boat ada lampion-lampionnya. Oh, gue banyak nggak taunya sih, tapi nggak tahu juga. terus. Intinya itu river, sungai. Jadi boat kecil-kecil kayak film apa dulu tuh yang kayak di Koko bukan? kayak gitu-gitulah. Iya, Ya. iya. Terus ada bawa lampion, terus kita pura-pura kayak lampionnya ditaruh di air gitu. Oh, Jadi cantik banget pasti. Iya, cantik banget kan. Itu masa tiba-tiba kita jadi romantis? Ngerti nggak maksudnya? Jadi pertama ketemu tiba-tiba di destinasi Adegan yang kayak seperti gitu. itu. Gitu. Jadi kayak ada percikan-percikan. Ada Akhirnya jadi pacarnya gimana? Ngomong atau? Enggak, jadi ternyata dia suka sama aku. Dia bilang? After beberapa hari jalan bareng. Terus kita pisah kan, karena beda destinasi. Terus yang harusnya, terus aku pulang. After 2 minggu kan, pulang ke Indonesia. Yang harusnya dia after Vietnam ini langsung balik ke Prancis. Dia extend buat ngikutin aku ke Indonesia. Dia ke Indonesia? Untuk pertama kalinya kah? Iya. Oh. Iya. Terus kita jalan bareng, udah pacaran. Gitu. Pacaran tuh gimana sih? Maksudnya ditembak atau kan kalau zaman Iya. sekarang katanya ada confess gitu. Itu confess gitu. Kalau bule itu gitu juga. Bule beda. Dia tuh lebih ke kayak Kamu kalau- pilih keju atau pakai singkong? Kalau keju iya, singkong tidak. Atau sebaliknya, singkong iya, keju tidak. croissant. Croissant. Croissant, iya kan. Dia apa nembak bilang I love Nggak you bilang kalau atau bule itu. Kalau bule gimana? Bule beda-beda ya dari negara mana. Kalau Waduh, kayak tahu banget beda-bedanya. Nggak, karena aku kan suka lihat pengalaman orang juga Iya. kan kadang. Kalau bule Prancis ini gimana? Nah, dia itu lebih ke kalau kita deket, intimate, ya udah eksklusif gitu. Oh. Tapi kalau kita sebagai wanita Indonesia ya, kan nggak bisa tuh gitu. Mau kepastian. Kan harus yang jelas kan. Kita ini apa? Iya, katakan sekarang. Nah, terus Gitu. berarti kamu pernah bilang, kita ini apa Nggak, sih? Gitu. Oh, kalau di Indonesia mah harus ini. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Oh, Gitu. terus dia Akhirnya, oh iya, I understand gitu. baru bilang. Bilang, malah jangan yang detail ya. Iya. Ya intinya gitu lah, intinya pacaran. Tapi berarti putusnya pun juga karena travel juga ya? Karena Putusnya kan dia beda karena- negara segala macam. Ya kompleks sih sebenarnya. Iya. After Pokoknya ada lah beberapa- gitu ya. Ya. Oke. Cukup lama sih hubunganku kemarin ya. Oh. Setahun. Jadi hampir 2 tahun. kapokkah untuk jatuh cinta ketika traveling lagi? Atau malah nggak apa-apa? Nggak apa-apa juga sih. Maksudnya nggak apa-apa ya? Karena sebenarnya hidup aku sekarang ya kan 90% traveling. Oke. Jadi mau gimana pun mungkin jodoh aku masih di traveling juga gitu. Iya. Gimana coba? Kalau nggak susah juga nyarinya, ya kan? Jadi awalnya pergi-pergi dan akhirnya resign ke Vietnam, terus keliling ke negara yang tan-tan itu, abis itu dapet Jepang dibayarin. Sekarang tuh skemanya gimana? Kalau misalnya kamu traveling, kamu berapa hari di Indonesia, abis itu kamu berapa hari pergi lagi tuh gimana sesuka tuh? aku. Sesuka? Sepunya duitnya. Oh, Jadi tapi aku tipe yang misal kerja nih dapat endorse gitu ya, aku nabung, Heeh. berangkat. Sekarang apakah dengan banyak endorse yang masuk jadi derajat travelingnya makin tinggi secara kenyamanan? Atau tetap di hostel? Lebih jauh.
Oh, hanya bedanya lebih jauh. Makanya aku ke Amerika kemarin. Nah, kemarin tuh kamu ke New York kan? Kamu ke New York, apa itu destinasi impian kah untuk New York? Enggak. Oh. Tapi jadi ternyata turns out jadi one of my favorite. Soalnya temanku yang ke New York pada nggak mau balik. Hah, kenapa? Ada salah satu temanku juga anak stand up juga pergi ke sana. Ya kayak gue gak cocok deh gitu. Oh. Tapi ada satu lagi yang stand up comedian lagi yang botak suka nyari masalah tuh si Panji Pragiwaksono. Yang ngatain Aca ya? Yang ngatain anak gue nyari masalah sama anak gue. Si Panji pergi ke New York malah emang mau buat jadi stand up comedian di sana gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Cuma setiap kali Panji cerita New York ke aku tuh kayak aku jadi gak tertarik ke sana gitu. Oh iya. Iya katanya subway-nya pesing lah, apalah, ginilah gitu. Pas season apa dulu? Aku waktu itu autumn. The Cakep best banget ya. autumn so far. Nah kamu kesana ke New York, hostel juga. Hostel, mahal banget hostelnya. Coba tebak berapa? Berapa? Tebak. 400.000 semalam? Berapa? 1.200.000. Udah kayak hotel di sini ya? Kayak hotel bintang berapa di sini? Iya. Mahal banget. Berarti semua memang mahal di New York? Mahal. Makan itu aku sekali makan kalau di resto ya 400-600. Belum tipnya? Masih bingung kamu gak soal tip? Iya, Semua tapi orang bingung ya soal tip? aku kan kadang sungkanan ya. Ini kan di stroke itu ada tulisan suggested tip Tipnya gitu. berapa? Ada yang 20%. Betul. Tapi kan aku udah browsing kan sebelumnya 10% nggak apa-apa sebenarnya. Ya udah aku 10%. 10% pun udah 500.000 sekali makan. Ini orang nggak usah makan bisa nggak sih? Semahal itu ya? Semahal itu. Tapi bagus banget. Aku mau lagi sih ke sana. Bagusnya tuh vibe-nya karena autumn. Vibe-nya. Karena mungkin gini Bang. Jadi aku kan dari yang tadinya tidak mungkin traveling. Bahkan untuk traveling aja aku itu sesuatu hal yang mewah gitu. Aku bahkan dulu belum pernah ke Bali juga kan. Dulu nggak mampu gitu. Dan ketika aku bisa ke USA tuh ada rasa personal juga ya. Emotion, bisa ya gue kesini gitu. Visanya kan susah juga itu. Iya. Gitu. Terus ternyata USA tuh beneran kayak di film-film gitu. Secantik itu. Dan sechaos itu juga. Banyak orang yang gitu-gitulah. Apa tuh? Itu yang biasa di film-film yang Mabok terus. Maboknya drugs kali ya, bukan bener. alkohol ya. Terus ada yang teriak-teriak, wah gitu. Oh iya? Di tengah jalan? Tapi nggak di semua area. Ada beberapa area yang vibes-nya kayak dark gitu loh. Oke, terus Gitu. katanya banyak yang naik angkutan gak bayar tuh juga? Iya. Itu gimana tuh? Kamu ngelihat sendirinya gimana? Iya. Aku kan di sana apa-apa naik Transum ya. Dan itu enak banget lagi. Kayak tinggal tap-tap aja kartu kita itu. Nggak usah beli kartu tambahan lagi. Gampang sekali. Terus pernah kan naik semacam bus kota kayak TJ gitu kali ya. Itu ibu sama anak naik gak bayar lewat depan supirnya. Terus? Ya udah. Dibiarin? Terus banyak juga yang begitu. Apa gue harus nggak bayar juga? Kok bisa kayak gitu? Kok bisa? Nggak tahu. Emang gitu aja? I don't know. Atau jangan-jangan dia ada langganan apa gitu nggak juga ya? Nggak mungkin. Karena bisa tap kan? Tap, Itu ya nggak tahu. Kalau di Australia itu ada petunjuknya. Kalau lo ngelihat orang masuk nggak bayar, hubungi nomor ini. Oh gitu? Iya. Itu kalau di tram, di bis. Terakhir aku kesana tuh ada tulisannya. Kalau ngelihat orang nggak bayar, hubungi nomornya. Atau ngelakuin hal yang nggak oke gitu. Mungkin karena di sana juga banyak homeless sih di New York itu. Kelihatan ya? Banyak banget. Itu Terus bau, apa di kiri kanan gitu mereka tidur gitu atau? Even di musim dingin juga. Di stasiun-stasiun juga. Makanya orang bule kesini tuh datang kaget ngelihat kayak misalnya Jakarta gitu masih kelihatan rapi gitu di depan mereka. Iya, Karena di sana homeless banyak banget katanya. Banyak. Tapi Indonesia masih oke sih sebenarnya. Murah lagi. Jadi bersyukur. tapi dari semua travel kamu tetap Indonesia hati kamu balik lagi dong ya. Pasti. Kayak kangen gitu benar, ya. Benar. Suka ngerasa gitu, kangen nih ke Indo lagi. Makannya sih. Selain di sana mahal juga makannya aku kurang cocok.
aku turun kan ini after 5 bulan trip tuh turun 4 kilo aku. Lebih nggak cocok atau lebih nggak mau bayar 500.000? Sekali makan 500.000 mah gue juga nggak cocok sih. Dari semua negara yang pernah kamu datangi, makanannya yang paling enak di negara apa? Jepang, pasti. Justru di Jepang? Semua bisa aku makan. Oh. Nggak perlu bingung lagi. Kalau di Jepang? Jepang. Masuk mana aja enak? Iya, nggak semua enak sih. Kadang, tapi masih bisa kita terima. Nggak yang, aduh males gitu. Kadang. Apa yang paling enak di Jepang yang kamu Aku masih suka ingat? sushi. Aku bahkan suka sashimi yang di pasar malah. Sangat fresh gitu. Suzuki. Iya, Ya, Tsukiji. itu Tsukiji market itu. Itu Iya. fresh banget katanya. Iya. Pernah kesana nggak? Aku baru mau ke Tokyo Iya. tahun depan bulan Maret. Lagi spring ya? Kayaknya ya baru mau sakura tuh ya. Ih, bagus. Tsukiji. Tsukiji market ya. Iya. Itu pasti ke sana sih. Nah, itu kamu tinggal comot-comot aja tuh. Bayar. Ya masih bayar. Enggak maksudnya milihnya seenaknya gitu. Nggak juga sih, mahal juga soalnya di Jepang tuh. Oh. Mahal Jepang itu. Kenapa semuanya Tokyo mahal? sama New York 2 kota termahal di dunia juga kan dibilangnya. Swiss juga sih, Switzerland. Oh, tapi ada lagi di Amerika Latin yang mahal. Apa? Chile. Oh iya. Iya, itu the wealthiest country in South America. Jadi, waduh, aku sebenarnya suka banget sih di Chile, tapi mahal banget. Aku sebulan kan di sana. Wah, Kamu pusing aku. lama-lama juga ya pergi-pergi Iya gitu ya. Sebulan di Chile itu juga sudah direncanakan ke Chile atau lagi-lagi kayak petualangan aja? Chile gitu. Jadi gini, aku kan ke US dulu tuh. Nah, US itu entry point sebenarnya untuk masuk ke negara-negara di Amerika Latin. dan Amerika Tengah. Karena ada beberapa negara yang lu harus pakai visa US. Oke. Gitu. Kalau nggak ada visa US harus apply visa, susah kan? Iya. Makanya aku ke US dan harus dipakai sekali dulu, baru bisa masuk ke yang lain. Bahkan Meksiko pun pakai visa US. Karena niat kamu tuh sebenarnya ke Amerika Selatannya. Iya benar. Dan highlight aku ada 2. Apa? Pertama karnaval di Brazil, kedua Patagonia. Oh. Patagonia yang di Chile itu. Apa yang menarik di situ Patagonia? Itu one of top tier destinasi traveler internasional. Karena alam terliar di dunia. Jadi masih raw gitu. Orang-orang yang kesana, waduh, jadi itu tuh kayak national park, Bang. Nah, itu gede banget. Terus kita bisa hiking. Jadi, wah itu mahal banget sih. Jadi awalnya tuh aku mau ke sana, cuman kemahalan ternyata. Di sana tuh orang tuh mostly ya pakai 5 hari trekking. Oke. W trekking. Jadi W ini ya, W. Jadi orang ngecamp di sini 1, 2, 3, 4, 5 Oke. gitu. Dan di setiap camp ini mereka tuh either harus sewa tempat, which is itu mahal sekali, sekitaran $300 per hari, atau bawa tenda sendiri, sewa lahan. Lahannya doang berapa coba? $90 per hari. Oh. Kali 5 gitu. Belum lagi bawa alat makan. Aduh kayaknya aku gak sanggup deh. Selain mahal juga gak sanggup juga kan. Terus akhirnya dapat temen berdua kemarin dari Indonesia. Kita sewa mobil. Terus sewa Patungan berarti? patungan, sewa tenda. Jadi kita road trip tuh di National Park itu. Itu dapat temannya juga random aja gitu? Kebetulan mereka memang lagi explore sana juga beberapa hari gitu. Terus janjian lah biar murah gitu. Daripada $90 per hari itu aku cuma 4,5 juta. 4 hari semuanya. Berarti pergi-pergi ini tuh belum di RAB kan dari awal ya? Belum. Budget tuh nggak bikin ya berarti ya? Enggak, tapi aku udah siap. Jadi aku siapin budget segini. Intinya itu be frugal as much as you can. Oke. Sama pernah bikin ini juga kan webinar pas lagi travel. Itu salah satu cara buat survive juga dapetin uang dari situ kan. Makanya aku harusnya duitku cukup sampai Februari 2026 karena aku bikin webinar, jadi aku bisa extend lebih lama gitu.
berarti kan pergi dari November. Baru pulang baru-baru ini. Iya. Ini bulan Mei nih. April. Oh, kamu baru tanggal balik 6. April. Iya. April 6, dari November sampai April kamu traveling tuh keliling dunia tuh. Ha-ha. Lebaran berarti di sini nggak? Enggak. Lebaran di Patagonia. Idih, silaturahmi sama rusa ya. Sama Puma. Sama Puma. Oke, berarti lebaran nggak di sini, kamu pulang. Nah, pulangnya ini karena apa? Budget habis kah? Habis juga, aku butuh kerja juga. Berarti keputusan pulang tuh kalau udah tipis. Sama ini sih, aku udah capek banget sih. Traveling. Lama-lama traveling tuh capek tau, stres. Karena jujur ya, aku sebenarnya semenjak di berapa bulan itu Peru itu, semenjak awal Februari itu aku udah kayak pengen pulang sebenarnya. Kak, gimana ya? Capek Jengah, aja sih. Jengah gitu. Udah nggak ada yang bikin aku excited lagi. Karena kayak dari Peru nih kan aku ke Brazil, biasa aja gitu. Nah lo. Nggak kayak ketika pertama kali aku ke New York. Feelingnya tuh, wih aku baru nyampe nih, masih excited gitu. Tapi lama-lama di Brazil pun aku biasa, ya udah aku di Brazil gitu. Gitu. Kenapa ya kira-kira ya? Capek sih. Capek atau terlalu padat kali? Karena terlalu banyak happiness mungkin ya. Oh. Jadi feelingnya excited terus. Udah gitu aja, nggak ada hal yang lebih lagi gitu. Tapi kalau kita rest dikit, terus mulai lagi, itu baru tuh. Fresh lagi? Fresh lagi. Berarti kemarin salah juga sepanjang itu ya? Aku malah pengen balik lagi lebih panjang. Lah gimana tadi katanya kalau... Nggak tahu ya, aku bingung juga ya. Menurut apa gimana? Kadang kalau kita lagi ngelakuin kita kangen. Tapi begitu ngelakuin kayaknya harus break dulu gitu kali ya? Iya. Kadang kan orang... Ya dulu, makanya aku dulu lihat bule-bule traveling setahun, 6 bulan gitu. Ih seneng kali ya, tapi ya sebenarnya tetap senang sih ada teman-teman baru, destinasi baru gitu. Tapi lama-lama, apa ya, aku butuh excitement sih sebenarnya. Dan dulu mikirnya kayak, ini pada kerja apa sih? Iya. 6 bulan, setahun traveling kok bisa gitu. Ternyata mereka, kalau bule-bule ya, karena mereka kan duitnya oke. Jadi mereka nabung, traveling. Currency-nya juga beda ya. Pulang-pulang kerja lagi, traveling lagi. 6 bulan cuti buat kerja lumayan juga tuh. Bahkan tahu nggak orang France itu yang paling banyak traveling di dunia. Karena mereka itu jatah cutinya banyak banget. Dibayar lagi. Makanya orang France tuh ada di mana-mana. Dibanding orang Amerika. Amerika jatah cutinya cuman berapa ya? Lupa aku. Nggak sebanyak itu. Dan mereka juga nggak terlalu pengen traveling ya kalau Amerika. Orang Amerika ya. Karena mungkin juga Amerika kan gede tuh. Dan bagus. Mungkin mereka prefernya lokal dulu. lokal. Bahkan Amerika aja belum kelar mungkin dia. Oke, berarti next apa yang kita bisa expect nih? Udah sebulan di Indonesia. Apa plan kamu buat sisa tahun ini? Ngapain? Aku mau nabung lagi. Nabung lagi. Balik lagi ke sana. Baru balik lagi. Mau balik lagi tuh maksudnya ke Amerika Selatan atau? Iya, karena banyak sama Amerika Tengah, sama Karibia itu. Oh masih mau explore situ. Karena kan aku cuma 6 negara kemarin, masih banyak yang belum dieksplor. Aku pengen banget ke Jamaika. Oke. Ada teman juga kan kebetulan, tapi Jamaika juga budayanya reggae gitu kayaknya seru deh gitu. Ada teman ketemu di Vietnam kalau nggak salah kan? Bukan, di Malang. Oh bukan ya, itu orang Prancis ya? Iya, banyak ya. Banyak. Kanada juga belum, Kanada juga katanya bagus. Tuh. Sama Alaska cakep deh kayaknya. Iya, tapi agak mahal kayaknya ya. Mahal juga ya. Antartika tuh, aku kemarin kan yang di Patagonia tuh deket Antartika. Oh. Itu tinggal naik kapal aja. Mahal banget tapi kayak turnya tuh minimal ya 80 juta. Cari barteran dulu nih kayaknya. 80 juta dapat apa itu? Tur keliling Antartika. Iya, kayak naik kapal gitu ke SS terus kayak ngapung pakai baju apa sih namanya? Tahu nggak baju yang tertutup, waterproof gitu. Terus kita ngapung di danau es gitu. Tapi nggak dingin karena kan bajunya ini. Nggak tahu lagi. Tapi cerita kamu hari ini, ngobrol sama kamu hari ini. Kayak aku mau banyakin travel sih. Iya ya. Setelah aku pikir-pikir, Jadi memang kan aku memang traveling kan jarang banget ya.
Tapi sekarang tuh anak-anakku udah cukup gede untuk bisa menikmati apa yang dia lakuin gitu. Jadi kayak ini momen yang pas buat menseringkan travel sih. Setelah aku pikir-pikir sih. Karena mereka bakalan inget juga kan, semakin mereka tumbuh, Iya. mereka bakal lebih inget. Karena dulu pas aku kecil kan nggak inget dibawa kemana-mana gitu, ke Iya, Bali iya, nggak iya. inget gitu kan. Dan level apresiasinya beda sih. Iya, Karena di umur-umur sekarang tuh udah bisa kayak wow bagus ya, ini ya bisa cerita bisa apa. Jadi kayaknya iya sih menarik juga sih. Yang di Vietnam tuh family friendly juga. oh iya, Iya. iya banyak kok. Paling aku ke Hanoi atau Ho Chi Minh sih. Ho Chi Minh oke juga, cuman Paling lebih ke dua kota dia. Oh. Saran aku Hanoi, Hoi An itu bagus banget culture-nya. Hanoi itu kayak Yogyakartanya mereka ya? Ha-ha, ha-ha. Danang itu juga berasa di Hawaii. Aku belum pernah ke Hawaii, maksudnya Iya, tapi kayak pantai berasa, iya, terus iya, ada iya. lucu sih, estetik gitu. Gokil, seru banget obrolan kita hari ini. Kalau ada yang mau tahu kamu lebih banyak, bisa kemana? Instagram, TikToknya? Iya, Instagram Melina Kiwi. Melina Kiwi. TikTok juga Melina Kiwi. Oke, jadi- Aku mau mulai YouTube juga sih. Oh, nggak ada di YouTube tuh semua itu? Belum mulai. Dan sekarang lagi mau mulai. Mau mulai dibuat yang trip 5 bulan itu. Gokil, keren. Oke, makasih udah mampir. Terima Iya. kasih semuanya.